Rupanya mas. Demikian tadi. Oke guys. 1, 2, 3. Oke guys, jadi tadi saya dan Mbak Dinda ngomong-ngomong tentang kesiapan dan juga tentang rencana ke depan. Tapi yang intinya bahwa di sore hari ini saya sama Mbak Dinda menceritakan bagaimana kesiapan Dinda untuk menghadapi pertarungan. Wah, pertarungan besok tanggal 15 di Dinas Penduduk dan KB di Kabupaten Temanggung. Tanggal 20, 22 kemarin dan sekarang. Nah, dari materi itu Mbak Dinda bagaimana? Kesan pertamanya dari materi itu sangat penting atau tidak penting atau bagaimana? Kalau menurut saya materi yang kemarin saya dapatkan sangat bermanfaat ya Pak. Dan berbeda dengan kompetisi-kompetisi lainnya, ternyata materi yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini tuh bisa saya bawa untuk nanti merencanakan sampai warga begitu Pak. Ketika misalnya kenal KRR, triad KRR, bagaimana Pak KRR? Triad KRR itu adalah triad kesehatan reproduksi remaja ya Pak ya. Nah itu tuh adalah menghindari 3 hal, yang berkaitan dengan kenakalan remaja, yaitu ada menghindari seks pranikah, kemudian menjauhi narkoba, dan menghindari HIV/AIDS begitu. Oh, gitu ya. Iya. Itu salah satu materi yang kita sampaikan. Sambil itu juga kita akan nyampaikan ini koyo review kemarin ya. Jadi kita review yang kemarin apakah benar-benar mlebu kok dulu. Misalnya tentang stunting. Mbak bisa ceritakan menurut Mbak itu stunting bahasa yang paling gampang itu apa? Nah, sebenarnya jujur ya Pak, stunting sendiri masih merupakan hal yang asing gitu ya Pak di lingkungan saya, masih kata-kata yang asing begitu. Nah, setelah tahu kemarin ternyata stunting ini adalah salah satu fokus masalah yang cukup besar ya Pak. Jadi menurut saya stunting ini adalah ketika seorang bayi itu tidak bisa bertumbuh secara sempurna karena disebabkan oleh gizi ibu yang tidak terpenuhi dengan baik begitu Pak. Dan ini bisa dilihat ketika bayi sudah menginjak usia 2 tahun Pak. Mulai bisa dilihat tanda-tanda atau gejalanya apakah bayi tersebut mengalami stunting atau tidak. Paling mudah misalnya pertumbuhannya agak pendek. Iya betul. Dan sebenarnya stunting ini adalah sebuah program prioritas nasional yang yang membicarakan stunting itu tidak hanya di KB, di kesehatan juga sampai ke apa itu KSP itu staf khusus presiden pun kalau kita lihat di TV itu kan juga menjaga stunting. Jadi ini program nasional yang harus kita tahu. Dan salah satunya memang ada juga program Sayang Ibu ya Pak. Ya, Sayang Ibu itu GSI itu maksudnya Gerakan Sayang anak. Ibu. Ya, itu tentu itu juga membicarakan hal yang mengenai stunting juga kan bagaimana semua karena semua lini membicarakan stunting. Yang berikutnya karena itu tadi sudah KRR, stunting. Nah, sekarang pertanyaannya kita kan di BIK ya, nanti ada generasi berencana. Salah satu program itu adalah pendewasaan usia perkawinan. Nah, bagaimana kalau penjenengan itu Mbak Dinda sendiri merencanakan perkawinannya itu bagaimana menurut Mbak? Oh, kalau saya sendiri ini sih Pak, saya yakin bahwa memang BKKBN itu mengkampanyekan minimal usia perkawinan itu tidak sembarangan ya Pak. Saya yakin memang 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki ini memang mempunyai peran yang penting dalam pendewasaan usia perkawinan ini penting untuk dilakukan gitu. Karena masih banyak gitu ya Pak remaja yang beranggapan bahwa pernikahan itu hanya sekedar kegiatan untuk menggugurkan kewajiban saja begitu. Padahal melalui pernikahan ini generasi muda yang berkualitas itu bisa dapat tercipta. Oleh sebab itu makanya pernikahan memang memerlukan perencanaan dan pemikiran yang matang ya, agar tidak terjadi kekerasan, kemudian masa depannya lebih terencana, kesehatan ibu juga terpikirkan begitu sih Pak. Makanya BKKBN mengkampanyekan minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki agar
keduanya memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental seperti itu. Luar biasa. Jadi materi-materi pokok dari kita adalah tadi kemarin PRB, pendaftaran perkawinan, riat KRR, dan beberapa materi di Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah sekarang kita kan besok kan mau tanding ini. Iya. Nah, persiapannya sudah kita latih bareng-bareng. Bagaimana Mbak Dinda mengawali? Tadi salam gitu ya. Iya. Itu salam sudah melekat dalam hatinya ya, walaupun. Iya, kalau salam generasi sendiri saya tahu karena memang beberapa teman saya juga sudah mengikuti Duta Generasi Berencana ya Pak, jadi sering mengkampanyekan salam tersebut. Selain itu di PIKR tempat saya juga sering tuh disebut mengenai salam-salam Duta Generasi Berencana Pak. Iya, betul-betul. Wah, sampai hafal ya? Iya, sampai hafal. Sekarang tadi saya menarik dengan soft skillnya Mbak. Oh iya. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Inggris dalam menyampaikan cerita. Iya. Nah, coba bisa diceritakan. Kadang-kali kan dari sekian kita ini ada yang mahir bahasa Inggris, atau saya ini yang setengah-setengah, atau yang ini juga. Ini kadang-kadang sok lali, saya ingat. Nah, bisa diceritakan isinya apa, terus makna yang ingin disampaikan apa, terus hikmah dari itu apa? Oh gitu ya. Ini juga berkaitan ya Pak dengan persiapan saya untuk menuju pertandingan di Kabupaten besok. Jadi saya membawakan sebuah cerita gitu ya dengan menggunakan bahasa Inggris atau yang bisa disebut dengan storytelling gitu. Saya menceritakan kisah tentang seorang remaja putri yang dididik oleh ayahnya untuk bisa memiliki kekuatan untuk menjaga keluarga dan desanya begitu Pak. Nah, hikmah yang saya ingin ambil dari cerita ini adalah mengingatkan kepada teman-teman Pak bahwa sebenarnya untuk menjadi pahlawan begitu ya seperti remaja putri ini kita tidak harus mengikuti perang atau dan lain sebagainya, tetapi bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sedang dikampanyekan oleh pemerintah saat ini begitu. Dengan melakukan hal itu kita mempunyai andil yang besar dalam proses pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dengan begitu kita bisa menyelamatkan keluarga, teman, bahkan seluruh dunia begitu Pak. Jadi hikmah yang ingin saya ambil adalah mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa mengikuti protokol kesehatan yang dikampanyekan oleh pemerintah. Oke, jadi semoga besok lancar. Iya, amin. Terima kasih. Semoga dikaruniai kesehatan. Amin. Terima kasih Pak. Mohon doanya. Jadi saya dan Mbak Dinda ngomong-ngomong tentang kesiapan dan juga tentang rencana ke depan. Tapi yang intinya bahwa di sore hari ini saya sama Mbak Dinda menceritakan bagaimana kesiapan Dinda untuk menghadapi pertarungan. Wah, pertarungan besok tanggal 15 di Dinas Penduduk dan KB di Kabupaten Temanggung dalam rangka pemilihan Duta Genri Kabupaten Temanggung. Dukung selalu loh Mbak Dinda, dan juga dukung selalu tim Duta Genri Kecamatan Temanggung. Insya Allah dengan mendukung kita akan sukseskan program kita. Yang pertama satu, triad KRR. Kedua, program stunting, program prioritas nasional stunting. Dan yang paling penting adalah pendewasaan usia perkawinan. Oke, kita ketemu lagi nanti bersama Mas Zakaria. Akibat arus globalisasi yang belum dapat kita serap dengan baik, kasus-kasus terus bermunculan seperti narkoba. Tahun 2030 sampai 2045 Indonesia akan mengalami bonus BQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Gori, perwakilan dari Kecamatan Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mending jenengan jadi pelawak ketimbang jenengan jadi don. Jadi jenengan itu kan memang bukan pelawak seperti saya. Saya itu memang bakal pelawak ya. Saya dari SD memang tukang pelawak saja. Ketopraknya Midoro itu sebenarnya juga. Tapi jenengan bisa berperan itu ketika jenengan lupa, itu maka jenengan bisa berbuat seperti lucu juga tidak apa, atau jenengan melanjutkan
maaf saya kalau lupa, itu selesai. Ketimbang dengan oh buyung. Ya, bisa. Kadang kita kemiskinan pun masih terbilang banyak, yakni 7 juta atau 5,1% dari total penduduk Indonesia. Indonesia masih jauh dari kata ideal. Banyak sekali angka kemiskinan dan angka pengangguran. Nah, nanti bisa ngatasi toh mas. Ya, tapi maaf, saya lanjutkan ya Pak. Ya, selanjutnya atau bagaimana? Dia akan menyambungnya, jurinya mesti akan mengatakan, maksudnya apa? Atau selanjutnya inovatif, kreatif, dan komprehensif. Karena akan bantu itu. Tapi kalau Jiran tidak akan terbantu. Tapi kalau maaf Pak, agak lupa, malah nggak masalah. Kita terus terang. Tapi kalau jenengan apa tadi latahnya yang muncul itu orang tidak tertarik. Kenapa? Besok kan tidak ketemu saya, ketemu juri yang bilang, kepala dinas, itu sudah produktif. Tapi maka untuk mengatasinya, jadi ketika lupa jangan latah. Maaf, tadi sudah bagus. Atau selanjutnya, kalau dia nyambung, yang jurinya nyambung, alhamdulillah. Tapi ketika jadi inovasi terus kreatif, apalagi ya? Itu juga nggak apa-apa. Ketimbang jadinya kaget, apalagi ya? Nah, dia akan nyambung. Orang itu ketika dibutuhkan bantuan, otomatis akan membantu. Jadi juri akan bantu. Oh kreatif mas, komprehensif. Oh iya Pak, komprehensif. Selanjutnya akan saya ceritakan bagaimana kondisi saya selama COVID-19 ini. Saya di kampung. Ya, jadi rasa groginya itu ketika dengan senyum atau ketika dengan meminta maaf itu akan hilang. Ya bisa ya. Mau nyoba lagi atau nanti lagi? Nanti lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Bukhari, perwakilan dari Kecamatan Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan seni bela diri khas Indonesia yang sudah diwajibkan sejak dulu turun-temurun sampai sekarang. Dan seni bela diri ini sudah menjadi salah satu cabang olahraga di event bergengsi di Asian Games. Pada tahun 2019 di Filipina, Indonesia dapat meraih 2 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada saat ini sudah marak aksi tidak kejahatan. Oleh karena itu, kita perlu membekali diri kita dari ancaman yang bisa saja terjadi. Salah satu caranya adalah dengan kita membekali diri kita atau melatih diri kita belajar silat. Silat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama seni dan yang kedua adalah laga. Semoga rekan-rekan dan dewan juri dapat menikmati persembahan yang saya tampilkan. Terima kasih.